Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Materi IPS SMP kelas 7. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan tetap konsisten dalam memberikan kontribusi yang positif dalam dunia pendidikan. Subscribe, like, komen, dan share ya ke semua media sosial kawan-kawan semua. Kita mulai pembahasannya. Kita kupas dulu dari judulnya begitu ya. Potensi kemaritiman Indonesia. Berbicara tentang kemaritiman itu artinya kita berbicara tentang sumber daya laut. Potensi kemaritiman Indonesia itu artinya potensi sumber daya laut Indonesia. Berarti kita berbicara tentang kekayaan sumber daya laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sini yang akan kita bahas ada perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sebenarnya masih banyak potensi sumber daya laut Indonesia yang lain begitu ya. Misalnya minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain. Masih banyak sekali. Tetapi untuk kali ini yang akan kita bahas adalah ketiga hal yang sudah saya bacakan di atas tadi. Oke ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang perikanan. Laut di Indonesia mempunyai potensi lestari sebesar 6,4 ton per tahun. Apa itu potensi lestari kawan-kawan? Sudah pernah mendengarnya atau membaca tentang potensi lestari? Sudah ya? Oke, akan kita ulangi apa itu potensi lestari. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap itu tidak mengurangi populasi ikan itu sendiri. Jadi ikan masih tetap bisa berkembang dalam jumlah yang wajar, tidak akan habis begitu ya. Jadi ini sudah diperhitungkan oleh para ahli. Oh, segini loh jumlah yang boleh diambil oleh para nelayan yang boleh dimanfaatkan agar tetap lestari terus, agar ketersediaan ikan itu selalu terjaga. Begitu ya kawan-kawan ya tentang potensi lestari ya. Kemudian berdasarkan sebaran potensi ikannya di Indonesia ini ada sedikit perbedaan antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat rata-rata kedalaman lautnya 75 meter. Jenis ikan yang ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Oke, kawan-kawan sudah tahu belum ikan pelagis itu? Ya. Ikan pelagis itu adalah jenis ikan yang sebagian besar siklus hidupnya itu berada di permukaan atau dekat permukaan air. Jadi yang hidupnya di dekat permukaan air, tidak di
dasar gitu ya. Kalau di dasar itu namanya ikan demersal, kalau ikan pelagis itu di permukaan atau mendekati permukaan. Kemudian apa contoh ikan pelagis kecil itu? Ya, ada banyak ya contoh ikan pelagis kecil. Ada ikan layang, kembung, selar, tembang, lemuru, ikan teri, ikan terbang. Nah, itu termasuk contoh ikan pelagis kecil. Kemudian di Indonesia Timur rata-rata kedalaman lautnya 4.000 meter. Jadi jauh ya perbandingan rata-rata kedalaman laut di Indonesia Barat dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian timur ini ditemukan ikan pelagis besar. Contoh ikan pelagis besar di sini ada cakalang dan tuna. Masih banyak lagi ya sebenarnya contoh yang lain macam tongkol, tenggiri, ikan cucut, ikan marlin, ikan layaran, itu termasuk contoh ikan pelagis besar. Kemudian selain menangkap ikan di laut, masyarakat juga mengembangkan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Jadi masalah perikanan ini sebenarnya ada dua ya kawan-kawan ya. Perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya. Jadi di sini ada juga yang mengembangkan perikanan budidaya. Oke. Di pantai utara Jawa banyak masyarakat melakukan budidaya ikan menggunakan tambak ya. Jenis ikannya, ini yang bagian bawah ini tidak kelihatan ya kawan-kawan ya, tapi akan saya bacakan. Jenis ikannya adalah ikan bandeng dan udang. Ya, yang dibudidaya adalah ikan bandeng dan udang kawan-kawan. Dua-duanya menjadi menu favorit ya, sehingga perikanan budidaya tersebut selalu memberikan keuntungan yang bertambah terus dari tahun ke tahun karena kebutuhan akan bandeng dan udang tersebut selalu meningkat. Oke, yang kedua hutan mangrove atau hutan bakau. Pengertiannya dulu ya. Jadi hutan mangrove atau hutan bakau itu adalah hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi pada saat pasang hutan ini ya digenangi oleh air laut ya. Pada saat banjir atau meluap atau pasang sama ya. Jadi hutan ini digenangi oleh air laut. Kemudian pada saat air surut, hutan bakau ini terbebas dari genangan air laut gitu ya. Mempunyai dua fungsi hutan mangrove tersebut ya. Yang pertama fungsi ekologis. Fungsi ekologis ini sebagai habitat binatang laut ya. Habitat tahu ya kawan-kawan ya, tempat hidup sebagai habitat binatang laut. Kemudian untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Tahu ya abrasi itu apa ya? Oke. Hal-hal yang tidak diketahui boleh dicatat, misalkan abrasi. Nah, itu dicari pengertiannya agar tidak bingung dalam belajar. Abrasi itu adalah pengikisan tanah oleh air laut. Yang kedua fungsi ekonomis. Artinya apa? Artinya nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya bisa untuk menambah pendapatan masyarakat. Misalkan kayu dari bakau tersebut bisa digunakan untuk membuat arang lalu dijual. Kalau tidak seperti itu, masyarakat bisa menangkap ikan ataupun udang yang berlindung di daerah hutan bakau tersebut. Kalau mungkin lebih bagus lagi dijadikan kawasan wisata, itu kan artinya mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi.
Hutan mangrove ini bisa ditemukan di berbagai daerah, antara lain di pesisir barat Pulau Sumatera, pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, selatan Papua, pesisir Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Tetapi yang paling luas persebaran hutan mangrove itu berada di Pulau Papua. Berikutnya baru di Sumatera, begitu ya kawan-kawan ya. Jadi di Papua ini hutan mangrove-nya masih luar biasa, hampir 4 juta hektar ya, tepatnya 3,7 hektar, 3,7 juta ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi ke terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Tepatnya lagi dihasilkan oleh ribuan koral yang membentuk koloni-koloni, begitu ya kawan-kawan ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang paling luas di dunia. Luasnya mencapai 284,3 ribu kilometer persegi. Kalau dibuat persen, ini mencapai hampir 20% dari terumbu karang di dunia. Hampir seperlimanya berada di Indonesia. Selain terluas, ternyata keanekaragaman hayati terumbu karang di Indonesia juga yang tertinggi di dunia, kawan-kawan. Hampir terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang, 590 jenis karang. Luar biasa sekali terumbu karang di Indonesia ya kawan-kawan ya. Di Indonesia banyak terdapat terumbu karang. Hal ini dikarenakan Indonesia beriklim tropis dan suhu perairannya hangat. Terumbu karang ini akan baik, ada syaratnya ya kawan-kawan ya. Terumbu karang ini akan baik apabila kondisi airnya jernih dan dangkal ya. Rata-rata yang bagus ini antara 18 meter. Lebih dari 18 meter sulit terjangkau oleh sinar matahari sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Suhu perairannya juga harus antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Ya. Kalau terlalu dingin pun ikan tidak bisa tinggal di situ, terlalu panas juga tidak bisa. Kemudian juga mensyaratkan salinitas yang tinggi. Artinya apa salinitas itu? Kandungan garam air laut yang tinggi. Jadi tidak bisa terumbu karang itu hidup di sungai ataupun hidup di laut yang menjadi tempat masuknya air sungai ya. Jadi misalkan ada air sungai yang masuk ke laut, di situ tingkat salinitasnya kurang tinggi, artinya terumbu karang tidak bisa hidup di wilayah tersebut. Kemudian manfaatnya terumbu karang secara ekologi adalah untuk habitat binatang laut, ikan-ikan kecil, plankton dan sebagainya. Kemudian secara ekonomis untuk memberikan pendapatan bagi masyarakat atau suatu negara. Keindahan terumbu karang ini akan menarik minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Macam di Raja Ampat, kemudian di Wakatobi, di Bunaken itu sudah terkenal untuk dunia. Oke, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik atau positif dalam dunia pendidikan.
Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, komen, dan bagikan kalau dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.